Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz yang hormati Ina, Ama, Mami, semoga jari singkatnya kaum muslimin muslimat Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib dengan cara berjamaah. Ini adalah salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang sangat besar dan tidak ada yang bisa membalasnya kecuali hanya kita bisa ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kita syafaatnya melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, malam hari ini kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia, di rumah Allah di mana di sini penuh dengan kebaikan dan dikerumuni oleh malaikat. Ada beberapa hal yang harus sama-sama kita ingat terkait dengan motivasi kita dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada para sahabatnya, memotivasi para sahabatnya terlebih bagi kita yang hidup pada saat ini. Yaitu pesannya pertama, ketika ada majelis ilmu, ketika ada majelis zikir, maka kita dianjurkan untuk datang, kita dianjurkan untuk iktikaf, kita dianjurkan untuk masuk ke dalamnya, dan itu merupakan taman daripada taman surga. Untuk memotivasi kita semakin lebih semangat, semakin lebih giat dalam mendatangi majelis-majelis ilmu, mendatangi rumah-rumah Allah, mendatangi halaqah-halaqah zikir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah fatta'un." Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadil jannah ya Rasulullah? Qala halaquz zikri, fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikah yatlubuna halaqaz zikri, fa idza ataw alaihim haqqu bihim. Yang artinya kurang lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iza marartum bi riyadil jannah," wahai sahabat-sahabatku, jika kalian melihat, kalian lewat biriyadil jannah dengan taman-taman surga, fatta'u, maka silahkan kalian istirahat di dalamnya. Kemudian para sahabat bertanya kembali kepada Rasulullah, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu? Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, halaquz zikri, halaqah, perkumpulan
sekelompok manusia yang membuat majelis zikir. Majelis zikir nanti dijelaskan oleh salah satu ulama. Yang dimaksud dengan majelis zikir adalah di sana disebut nama-nama Allah. Di sana muzakarahkan tentang ilmu-ilmu agama. Dijelaskan tentang hukum Allah, halal haram, kemudian bagaimana tata cara orang jual beli, ibadah kepada Allah dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan majelis ataupun halaqah zikir. Dan alhamdulillah di kampung kita ini sangat-sangat kita bersyukur karena kita memiliki pondok pesantren dan banyak juga halaqah zikir di dalamnya. Di masjid Setlok Lau, Setlok Daya, alhamdulillah rutin diadakan muzakarah seperti ini. Begitu juga di santren, di madrasah, di pondok, alhamdulillah ini pertanda bahwasanya insya Allah kampung kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalamnya banyak dibicarakan tentang perkara-perkara agama. Dan juga ketika ada majelis ilmu, majelis zikir, rumah-rumah Allah, majelis taklim, maka para malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk datang ke sana, untuk mengerumuni. Bahasa asapnya tekrimpun betaunara majelis zikir, majelis zikir. Kemudian lanjutan daripada makna hadis ini adalah fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikah yatlubuna halaqaz zikri. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat secara beriringan. Malaikat datang yatlubuna halaqaz zikri, mencari di mana halaqah zikir, di mana nama-nama Allah disebutkan di dalamnya. Kemudian selanjutnya wa idza ataw alaihim hafu bihim, maka jika kalian datang ke sana, hafu bihim, malaikat mengerimuni, ngerimpun. Malaikat datang ikut bersama kita duduk di majelis zikir. Sekali lagi, majelis ilmu, majelis zikir, rumah-rumah Allah adalah gambaran daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat ketika suatu saat Rasulullah berjalan menuju sekumpulan para sahabatnya yang sedang duduk membuat halaqah, membuat majelis. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian berkumpul di sini? Apa yang membuat kalian duduk bersama-sama di sini? Para sahabat menjawab, "Jalasna nazkurullah ta'ala." Kami duduk disebabkan kami ini berzikir kepada Allah, kami menyebut nama Allah, dengan sebab kami diberikan hidayah atas agama Islam dan diberikan anugerah kepada kami. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Alillahi ma ajlasakum illa zaka?" Apakah benar hanya karena Allah lah kalian duduk kumpul di sini, bukan karena sebab yang lain? Kemudian para sahabat menjawab, "Na'am." Maka Rasulullah memberikan info ataupun kabar gembira kepada sahabat-sahabat Nabi yang duduk membuat halaqah zikir, di mana mereka sibuk dengan zikir kepada Allah, membahas ilmu-ilmu agama. Atani Jibril fa akhbarani anna Allah Ta'ala yubahi bikumul malaikah. Aku didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril membisikkan kepadaku sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Betapa bahagianya hamba-hamba Allah yang disebut namanya, yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Jangankan di hadapan Allah, ketika nama kita ataupun kita dibanggakan oleh pemimpin, oleh presiden umpamanya, menandakan bahwa kita itu adalah orang yang penting. Begitupun
Lebih-lebih kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ketika Allah sudah membanggakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, maka insya Allah itu pertanda Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap kita. Dan insya Allah mudah-mudahan duduk kita ini terhitung berpahala dan kita niatkan iktikaf di rumah Allah, di masjid. Jamaah rahimakumullah, kesempatan ini kita sama-sama mengingat kembali, memuzakarahkan kembali tentang zikir sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, bagaimana dan begitu pentingnya kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini adalah suatu pasal yang membahas tentang zikir. Bagaimana cara berzikir, bagaimana adab-adab berzikir, apa yang diucapkan ketika berzikir, dan orang yang seperti apa dan bagaimana yang boleh berzikir. Az-zikru yakunu bil qalbi. Imam Nawawi mengatakan az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Zikir itu tatkala bisa menggunakan hati, wa yakunu bil lisan, dan bisa juga menggunakan lisan. Wal afdalu minhu, dan yang afdal di antara keduanya adalah makana bil qalbi wal lisani jami'an. Yang afdal adalah kita dianjurkan berzikir, hadirkan di dalam hati nama Allah, kemudian kita ucapkan menggunakan lisan. Ini yang afdal. Kemudian kalau hanya zikir itu kita ucapkan menggunakan lisan, tetapi hati kita sibuk dengan urusan lain, tidak mengingat Allah, maka itu belum pas. Yang pas adalah ketika hati kita sibuk dengan asma Allah, ketika hati kita berzikir kepada Allah, maka kita ucapkan menggunakan lisan. Lisan inilah yang afdal menurut Imam Nawawi. Kemudian berikutnya, i'lam anna fadilata zikri ghairu munhasiratin fit tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa nahwiha. Sesungguhnya keutamaan berzikir itu tidak hanya terbatas pada ucapan tasbih subhanallah, wa tahlil, tidak terbatas hanya ucapan la ilaha illallah, wa tahmid, dan ucapan alhamdulillah, wa takbir, dan ucapan Allahu akbar, wa nahwiha, dan sejenisnya atau selainnya. Bal, akan tetapi kata Imam Nawawi, kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin fahuwa zakirun lillahi ta'ala. Setiap manusia, setiap dengan beramal tipe Allah dengan sebab ketaatan, maka dia termasuk berzikir kepada Allah. Jadi jangan kita hanya menafsirkan bahwa zikir itu hanya sebatas ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Tetapi seorang suami yang pergi dari pagi hari pulang sampai dengan sore hari mencari nafkah untuk keluarganya, itu pun termasuk zikir di sisi Allah. Kenapa? Karena dia beramal dalam artian dia sadar bahwa tanggung jawabnya adalah mencari nafkah. Ini pertanda dia taat kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini termasuk dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pekerjaan, entah yang ada di sawah, di pasar, ya lalu proyek dan seterusnya, ketika dia pergi bekerja, dia termasuk orang yang sedang berzikir kepada Allah. Lebih-lebih dia mengingat Allah di dalam hatinya sambil begawean. Misal dengan lalu bangkat siok kedit, sambil tokol lengat kedit, zikir kepada Allah, itu yang lebih afdal. Orang yang pergi ke pasar, pedagang, sambil lanteh membeli, zikir kepada Allah, itulah orang yang lebih afdal. Lebih-lebih ketika sholat, rutinitasnya adalah zikir seperti yang biasa kita lakukan, lebih-lebih secara berjamaah. Ini adalah
sunnah daripada Rasulullah SAW. Lebih-lebih kita ucapkan dengan lidah, kita berzikir secara berjamaah. Ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah dan tidak termasuk perkara bid'ah, tidak termasuk perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya Imam Ibnu Athaillah berkata, majalisul zikri hiya majalisul halal wal haram. Kaifa tashtari wa tabi' wa tusalli wa tasum wa tankih wa tahajju wa asbahu haza. Artinya yang dinamakan dengan majelis zikir adalah menurut Imam Ibnu Athaillah yaitu majelis yang di dalamnya dijelaskan tentang perkara agama, yaitu tentang halal, tentang perkara haram, bagaimana menjual, bagaimana membeli dalam syariat Islam, dijelaskan tentang bagaimana hukum-hukum sholat, bagaimana tata cara sholat, bagaimana cara kita berpuasa, berhaji, dan seterusnya. Intinya yang membahas tentang ilmu Allah. Ini adalah yang termasuk daripada kategori majelis zikir yang insya Allah penuh dengan kebaikan dan dikerumuni oleh para malaikat. Kemudian jamaah rahimakumullah, dalam ayat Al-Quran pun dijelaskan pahala dan balasan bagi orang-orang yang berzikir dengan selalu ingat tipe Allah Ta'ala, tokol, nganjem, tinduk, dan seterusnya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah janjikan ampunan dan pahala yang luar biasa kepadanya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat waz zakirina Allaha katsiran waz zakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya dengan mama sak Islam, dengan nina sak Islam, sak beriman, sak tetap dalam ketaatan kepada Allah, sak selalu gawe kebagusan, sak selalu gawe kebenaran, sak sabar, sak khusyuk nina mama, sak bersedekah, sak berpuasa, yang memelihara kehormatannya sampai dengan ayat Allah yang mengatakan wazakirinallaha katsiran wazakirat, dan dengan sak senantiasa selalu berzikir kepada Allah entah nina ataupun mamu. Balasannya apa? A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Ini disediakan salah satunya bagi orang-orang yang senantiasa menjaga hatinya, menjaga lisannya, dan selalu berzikir kepada Allah. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian perkara ataupun maksud daripada ayat ini, para alim ulama berbeda pendapat. Artinya apa? Para alim ulama menafsirkan tentang az-zakirinallaha katsiran wa zakirat, orang-orang yang termasuk ke dalam kategori orang yang sering berzikir ini adalah Imam Abu Hasan Al-Wahidi berkata ataupun berpendapat, dinukil dari pendapat Ibnu Abbas yang berpendapat bahwasanya al-muradu, dan yang dimaksud dengan ayat ini adalah yazkurunallah fi adbaris salat, dengan senantiasa berzikir selesai sholat. Ia termasuk ke dalam kategori az-zakirinallaha katsiran wa zakirat, orang-orang yang senantiasa, yang selalu ataupun yang sering berzikir kepada Allah. Kemudian wa ghuduwan wa asyiya, yang berzikir di pagi hari dan sore hari. Wa fil madaji', dan selalu mengingat Allah ketika sampai ia di atas tempat tidur. Wa kullama
ayqaza min naumihi, dan dengan sabar ngase langsung ingat tiba Allah Ta'ala. Nah, ini menurut Imam Abu Hasan Al-Wahidi, ia termasuk dalam kategori ayat Al-Quran yang mengatakan az-zakirinallaha katsiran wa zakirat, dengan mama dengan ini kuat zikir tiba Allah. Selesai sholat zikir, waktu pagi, waktu sore, malam hari, sampai dia naruh tidur tetap zikir, bahkan sampai baru ngasuh pun ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu. Kemudian imam ataupun ulama lain berpendapat maksud daripada ayat ini adalah Imam Mujahid, la yakunu minaz zakirin Allah katsiran wa zakirat hatta yazkurullaha qa'iman wa qa'idan wa mudtaji'an. Imam Mujahid berpendapat bahwasanya termasuk dalam kategori dengan berzikir kepada Allah, kuat zikir kepada Allah adalah dengan berzikir dalam hatinya ingat tipe Allah Ta'ala, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan terlentang, artinya tahun tidur. Nah, pendapat yang lebih sederhana, tetapi insya Allah mudah-mudahan ini tetap kepada gawe, yaitu pendapat Imam Ibnu Athaillah berpendapat man shallas shalawatil khamsa bi huquqiha fa huwa dakhilun fi qoulihi ta'ala, dengan gawe sembahyang 5 waktu dengan bagus, dengan menunaikan hak-hak salat, kriterianya bagus, kemudian syarat-syaratnya, bahkan apa satu sunahan, apa satu wajiban dalam sholat, kenaikan sembahyang, ia singgawi, maka menurut Imam Ibnu Athaillah ia teparan az-zakirin Allah katsiran wa zakirat, dengan kuat zikir kepada Allah entah nina ataupun mamun. Melalui pendapat para alim ulama ini, semoga kita termasuk ke dalam kategori orang yang banyak berzikir, dengan harapan semoga Allah memberikan kita maghfirah, ampunan beserta pahala yang besar. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah pernah bersabda yang bunyinya iza ayqaza rajulu ahlah minal lail fa shallaya aw shalla rak'atain jami'an kutiba bizakirin Allah katsiran wa zakirat. Bahkan dalam hadis ini dijelaskan terkena dengan kuat zikir adalah lamun arak dengan mamun atau semama, ia duduk senina sembahyang tahajud tengah malam, kemudian dia sholat secara berjamaah walaupun hanya 2 rakaat, ia teparan az-zakirinullah katsiran wa zakirat. Ini menurut hadis dari Rasulullah SAW. Dengan mama ataupun semama saat duduk senina atau keluarga untuk sholat malam, kemudian secara berjamaah walaupun hanya 2 rakaat, termasuk ke dalam kategori dengan selalu ingat Allah Ta'ala. Lebih-lebih senantiasa terus menerus telakuan bila malam sholat tahajud. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimakumullah, para alim ulama berkenaan dengan zikir ini memberikan fatwa kepada kita. Ulama sepakat bahwasanya lamun masalah zikir ia kanggo tiba dengan sak berhadas, baik kuci ataupun beli, ia kanggo walaupun dengan ini sak kenyangkan haid atau kenyangkan nipas. Ibaratnya adalah ajma'al ulama wa ala jawazi zikri bil qalbi wal lisan lil muhdis wal junubi wal haid wal nufasa. Para alim ulama membolehkan ataupun sepakat atas bolehnya berzikir dengan hati ataupun dengan lisan bagi orang yang sedang mengandung hadas besar ataupun kucing, atau bagi dengan sakenyekeun junub atau janabah, atau bagi dengan nina sakenyekeun haid atau sakenyekeun nipas kanggon
zikir. Wa zalika fit tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir. Nah, zikir secara maksud adalah ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seterusnya. Kemudian yang diperbolehkan juga as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa doa dan berdoa. Walakin qiraatul Quran haramun, akan tetapi membaca Al-Qur'an itu hukumnya haram. Alal junubi wal haid wal nifasa, haram hukumnya membaca Al-Qur'an bagi dengan sak masih junub, bagi dengan ini sak kenyengkeun haid, bagi dengan ini sak kenyengkeun nifas. Haram baca Al-Qur'an, membaca lagu lamun di dalemangan tanpa dilapaskan dikanggu, tanpa dia lapaskan serius mushaf menetalu ngaji lagu kenyengkeun haid serius mushaf Al-Qur'an tanpa memegangnya dikanggu. Yang penting tidak demak, memegang mushaf Al-Quran kemudian ia baca di dalam hati, tidak ia lapaskan menggunakan lisan, diperbolehkan. Dari hal ini ampun sanda dakan libur sembahyang, libur ngaji, kenyangkeun nifas di luar ngaji, ataupun kenyangkeun haid di luar ngaji, itu haid di ngaji di tekanggu. Nah, dengan muslim ataupun muslimat yang taat dakan kenyangkeun haid tetap ngaji lagu di dalam mangan. Lebih-lebih lamun sajari hafizah untuk mutolaah murojaah, caranya adalah di dalam hati dia mengaji, tidak dilapaskan. Kemudian berikutnya sawa'un qara'a qalilan aw katsiran hatta ba'da ayat, entah dibaca Al-Qur'an sekedi ataupun penuh ataupun sebagian daripada ayat Al-Qur'an sin baca, tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Ini bagi orang yang junub, haid dan nifas. Wa yajuzu lahum ijra'ul Qur'an 'ala qalbi min ghairi lafzin, baru, dan diperbolehkan bagi mereka, bagi orang yang junub ataupun haid nifas ini boleh membaca Al-Qur'an lagu di dalam mangan min ghairi lafzin, tanpa dilapaskan, tanpa diucapkan menggunakan lisan, diperbolehkan kanggo. Kemudian wakadzalika nazru fil mushaf, begitu juga memandang mushaf Al-Qur'an bagi dengan sahih haknya kenifas ya kanggo sekedar serius Al-Qur'an, nasa demak ya sandi kanggo. Qala ashabuna, Imam Nawawi berkata, sebagian sahabat-sahabat kami dari kalangan ulama berkata, wa yajuzu lil junubi wal haidi an yaqula 'inda musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan diperbolehkan bagi orang yang sedang junub dengan ini sakanyakeun haid, dengan ini sakanyakeun nifas, untuk mengucapkan lamun teu isi musibah, ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah kalimat istirja, bagian daripada ayat Al-Qur'an. Nah, lamun kenyekeun tertimpa musibah, sebagian pendapat alim ulama dikanggo ucap sebagai kalimat istirja. Wa inda rukubi dabah, dan ketika di sini dabah artinya binatang, lamun kenyekeun tayak binatang ataupun hewan, namun zaman ini bermotor, bermobil, kadu pesawat dan seterusnya. Ketika mengendarai kendaraan, maka diperbolehkan bagi orang yang junub ataupun haid mengucapkan doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini pun bagian daripada ayat Al-Qur'an. Lalu lamun kenyekeun dia bepergian diniatkan sebagai doa, maka diperbolehkan. Tidak niatkan ngaji sebagai doa untuk keselamatan berkendara, maka dengan nina sahid ataupun dengan nama sakanyakeun junub lalu bermotor umpama depan mandi, maka diperbolehkan mengucapkan ayat ini ataupun sebagai doanya subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini adalah doa kita ketika mengendarai motor dan sebagainya, yang artinya Maha suci Allah allazi sakhkhara lana hadza, yang menundukkan kami kendaraan ini, wa ma kunna lahu
minan doa, dan diperbolehkan ketika berdoa dengan ucapan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang jelas ini diniatkan sebagai doa, tidak diniatkan sebagai ngaji ataupun baca Al-Qur'an. Para ulama berkata, iza lam yaqsuda bihil Qur'an, diperbolehkan dengan persyaratan lamun diniatan baca Al-Qur'an. Ieu mun ketangguan. Lamun diniatan baca Al-Qur'an boleh, lagu lamun niatan baca Al-Qur'an ataupun ngaji dia sade ketangguan. Walahuma ayakula, dan boleh bagi keduanya, bagi orang yang junub ataupun yang haid untuk mengucapkan bismillah walhamdulillah. Nah, bismillah ini juga bagian daripada penggalan ayat Al-Qur'an. Begitu juga dengan alhamdulillah surat Al-Fatihah. Walaupun hanya sekerap, lagu lamun niatan baca Al-Qur'an lam yajuz, tidak boleh. Dibolehkan iza lam yaqsuda Al-Qur'ana, jika ia tidak berniat atau tidak memaksudkan dia membaca ayat Al-Qur'an, baru diperbolehkan. Sawa'un qasada az-zikr, entah ia berniat dengan membaca bismillah atau alhamdulillah itu dia niatkan berzikir, maka itu yang diperbolehkan. Wala yasimani illa iza qasada Al-Qur'an, dan tidak terhitung mendapat dosa orang yang haid ataupun dengan sajunub kecuali lamun berniat baca Al-Qur'an, baru terhitung mau dosa. Kembali sehingga dia deman dalam keadaan suci. Wa yajuzu lahuma, dan boleh bagi keduanya qira'atu ma nusikhat tilawatu, boleh ia membaca ayat Al-Qur'an yang sudah dinasah tulisannya. Artinya bahwa di dalam ilmu usul tafsir dijelaskan ayat Al-Qur'an itu dibagi menjadi beberapa bagian. Arah ayat masih tertulis di Al-Qur'an lagu wa nasah hukum. Nah, ini pembahasannya nasikh wal mansukh. Arah ayat sak semula yang berlaku lagu datang ayat sak berikut engkah berlaku, ataupun arah ayat sak iwah terhapus oleh Al-Qur'an lagu yang masih berlaku. Salah satunya bunyi ayat yang sudah dinasakh, yang sudah dihapus bacaannya di dalam Al-Qur'an yang berbunyi kasyaifi wa syaifu iza zanaya farjumuhuma, dengan mama dengan ini sawah tua arti sawah berkeluarga, iza zanaya jika mereka berdua itu melakukan hubungan zina, fajrumuhuma maka rajamlah keduanya. Nah, ini adalah salah satu contoh ayat Al-Qur'an sawah terhapus bacaan di dalam Al-Qur'an. Nah, lamun baca saat ini dikanggung bagi dengan sa haid ataupun junub. Wa amma iza qala li insan, nah lamun kedua jenis manusia sakenyakeun haid ataupun kenyakeun junub, lamun muni tipa batur khuzil kitaba biquwah, artinya ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Misal dia suruh batur baitan buku atau baitan kitab, yang menuni kena khuzil kitaba biquwah. Lagu sebenar kata-kata khuzil kitaba biquwah ini adalah bagian daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Lagu lamun niatan dek niatan baca Al-Qur'an sekedar pemberitahuan ipa batu untuk kebaikan kitab doang, maka boleh. Saharam lamun niatan ngaji khuzil kitaba biquwah, atau yang mengatakan udkhuluha bisalamin aminin, masuklah dengan keselamatan. Artinya lamun suruh dengan temui kamu arah batu tak bertemui dia dalam keadaan junub ipin balik terus kadu bahasa Arab ataupun ya dek niatan ayat Al-Qur'an sani udkhuluha bisalamin aminin, sila tamu lagu lamun niatan ngaji maka tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya fa'in ahdasa fa'in qasada ghairul Qur'an lam yahrum, lamun niatan
sekedi terkait dengan hal ini, misal lamun dengan sajunub atau dengan sahaid melen mandi bersih lagu di narakai umpama, maka bagaimana? Di sini dijelaskan wa idza lam yajida alma tayammuman wa ya wajaza lahum al-qira'ah. Lamun dek nangendai takai maka sila tayamum, dan setelah tayamum jaza lahum al-qira'ah kanggon baca Al-Qur'an. Bagi dengan head ataupun dengan junub dek narakai dia kadu mandi tayamum. Nah setelah tayamum ia bau baca Al-Qur'an. Wa in ahdasa ba'da zalik, jika dia berhadas lamun ngentut umpama atau berhadas kecil setelah ia tayamum, maka lam tuhram alaihi qira'ah, tidak diharamkan atasnya membaca Al-Qur'an. Kama lawi gata salah summa ahdas, tidak diharamkan membaca Al-Qur'an dakan tayamum kemudian ngentut baca Al-Qur'an dikanggu, sebagaimana hukumnya setelah setelah mandi wajib. Lamun berhadas agar apalah umpama dia baca atau membaca surah Al-Fatihah diperbolehkan, sama hukumnya seperti mandi besar. Summa la farqa baina ayyakuna tayammumuhu li adamil ma fil hadari aw bis safar. Ini adalah perkara terkait dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kesimpulannya adalah kita dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah, karena dengan sebab zikir inilah hati kita menjadi tenang. Hatta bagaimanapun banyaknya tidak bisa membuat hati kita tenang. Walaupun manusia berbuat maksiat, rombe pun tan gawe maksiat ampun sak seneng sinidap diri di bau tenangan-tenangan. Hanya zikirlah yang bisa membuat hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan sebab berzikir hati kita akan menjadi tenang. Fazkuruni azkurkum, dalam firman Allah, ingatlah aku maka aku akan mengingat kalian. Sebutlah namaku maka aku akan sebut nama kalian di hadapan para malaikat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita hidayah untuk selalu berzikir kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk ke dalam kategori az-zakirin Allah katsiran wa zakirat, dengan memosa kuat berzikir kepada Allah, dan semoga kita diampuni segala dosa salah. Amin ya rabbal alamin. Entahnya saat yang mau sampean kurang lebih mohon maaf atas segala khilaf, atas segala kekeliruan, yang mohon maaf. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.